Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG, yang dimana tugasnya itu adalah mempelajari secara mandiri mengenai Node.js. Dan website yang saya gunakan di sini untuk mempelajarinya adalah w3schools.com. Baiklah, langsung saja ke pembelajarannya. Pertama ada pengantar Node.js. Apa yang akan dipelajari dalam tutorial ini? Pertama itu cara menginstal dan menjalankan Node.js, konsep inti seperti modul dan event loop, cara membangun server web dan API, cara bekerja dengan basis data dan file, menerapkan aplikasi Node.js. Apa itu Node.js? Adalah runtime JavaScript sumber terbuka dan gratis yang berjalan di Windows, Mac, Linux, dan banyak lagi. Ini memungkinkan Anda menjalankan kode JavaScript di luar peramban web, sehingga memungkinkan pengembangan sisi server dengan JavaScript. Dibangun di atas mesin JavaScript V8 milik Chrome, Node.js dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang scalable dan secara efisien. Ini contoh untuk mencetak pesan. Mengapa Node.js? Node.js unggul dalam menangani banyak koneksi simultan dengan overhead minimal, sehingga cocok untuk aplikasi waktu nyata seperti obrolan, game, dan alat kolaborasi, API dan layanan mikro, aplikasi streaming data, alat baris perintah, aplikasi web sisi server. Arsitekturnya yang non-blocking dan berbasis event membuatnya sangat efisien untuk beban kerja input-output yang berat. Pemrograman asinkron. Node.js menggunakan pemrograman asinkron atau non-blocking. Ini berarti perangkat dapat terus bekerja sambil menunggu tugas-tugas seperti membaca file atau berkomunikasi dengan basis data. Dengan kode asinkron, Node.js dapat menangani banyak hal sekaligus sehingga membuatnya cepat dan efisien. Dan ini contoh membaca file secara asinkron. Nggak bisa diubah ya tampilan bacanya. Dalam contoh ini fs itu ini memuat modul bawaan. Kami meminta read file untuk membaca sebuah file. Ini Node.js melanjutkan ke baris berikutnya saat membaca file. Saat file dibaca, fungsi callback kita akan berjalan. Perilaku non-blocking ini memungkinkan Node.js untuk menangani banyak permintaan secara efisien. Apa yang dilakukan Node.js? Server web untuk membuat aplikasi jaringan yang cepat dan scalable. Operasi file dapat membaca, menulis, dan mengelola file di server. Interaksi basis data bekerja dengan basis data seperti MongoDB, MySQL, dan lainnya. API untuk membangun layanan RESTful dan API GraphQL. Waktu nyata yaitu menangani WebSocket untuk aplikasi yang sedang berjalan. Alat CLI membuat aplikasi baris perintah. Ini contoh web sederhana, server sederhana. Tampilan ini. Nggak bisa diubah juga. Apa itu file Node.js? Berisi kode yang berjalan di server. File-file ini biasanya memiliki Node.js ekstensi, .nml, dan dapat dijalankan dengan node perintah npm start. File Node.js menjalankan tugas ketika peristiwa tertentu terjadi seperti permintaan web. Program-program tersebut harus dijalankan di server agar dapat memberikan efek. Mereka menggunakan sintaks JavaScript. Contoh menjalankan file Node.js. Berarti ini namanya. Nama file. Versi Node.js dan LTS. Node.js merilis versi utama baru setiap 6 bulan. Untuk stabilitas, gunakan versi LTS atau Long Term Support untuk proyek produksi. Latihan, seret dan jatuhkan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Memungkinkan Anda untuk menjalankan JavaScript. Berikutnya, panduan memulai. Unduh dan install Node.js. Kunjungi websitenya, unduh versi LTS untuk jangka panjang, jalankan program instalasi dan ikuti petunjuknya.
verifikasi instalasi, buka terminal atau command prompt Anda dan ketik. Anda seharusnya melihat nomor versi untuk Node.js dan npm. Jika perintah tersebut tidak berfungsi, restart terminal, command prompt Anda. Pastikan Node.js telah ditambahkan ke patch sistem Anda dalam instalasi. Di Windows, Anda mungkin perlu apa ini? Menyalakan ulang. Anda perlu menyalakan ulang atau restart komputer Anda. Untuk memulai, setelah Anda menginstal Node.js, mari kita buat server pertama Anda yang menampilkan Hello World di peramban web. Buat sebuah file bernama myfirst.js Anda mengenai. Sebelumnya saya sudah menginstal Node.js. Berarti tinggal buat file. Tadi kuliah pemrograman web. Sini aja nih. New myfirst.js. Coba di sini. Ini aja loh. myfirst.js. Oke. Oh, ini buat yang tadi ya. Oke. Simpan file tersebut di komputer Anda, misalnya ya. Kode ini membuat server web sederhana. Saat seseorang mengunjungi komputer Anda di port 8080 akan muncul tulisan Hello World. Terus ini di running lagi. Berarti file save. Di port 8080 akan muncul tulisan Hello World. Itu nanti diranya. File antarmuka baris perintah. File Node.js harus dijalankan di program command line interface pada komputer Anda. Cara membuka antarmuka baris perintah di komputer Anda bergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan. Bagi pengguna Windows, tekan tombol mulai dan cari prompt. Command prompt. Arahkan ke folder yang berisi. Oh, berarti isinya dia. D is not recognizable. Baru. Semuanya. Ini udah di
kita pindahkan aja filenya ke luar. Copy as command prompt di kesini bukannya. Inisialisasi file yang baru saja Anda buat harus diinisiasi oleh Node.js sebelum tindakan apapun dapat dilakukan. Kalau pakai node my first.js halo. Sekarang komputer Anda berfungsi sebagai server. Jika Anda ingin mengakses komputer Anda melalui port, mereka akan mendapatkan pesan sebagai balasannya. Buka browser internet Anda dan ketikkan halaman open in new link. Di cmd di my first.js. Contohkan lagi. Seret dan lepaskan. Nah, kok bisa aja? Nah, oke, berikutnya persyaratan JavaScript Node.js. Panduan singkat. Jika Anda masih baru mengenal JavaScript, jangan khawatir. Berikut adalah konsep-konsep kunci yang perlu Anda ketahui sebelum mempelajari Node.js. Kita akan membahas hal-hal penting dengan contoh-contoh sederhana. Anda dapat menjalankan contoh-contoh langsung di konsol browser Anda atau dalam sebuah .js file menggunakan Node.js. Sebelum memulai dengan Node.js, Anda harus memahami konsep JavaScript berikut: variabel, fungsi, benda, array, pemrograman asinkron seperti callback, promise, async, await, fitur IS6+. Halaman ini akan memberikan contoh singkat konsep-konsep JavaScript penting yang dibutuhkan untuk pengembangan Node.js. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JavaScript, kunjungi. Buat nampilin aja fungsi semua nampilin. Cons user, nampilkan nama. Ini JavaScript asinkron, function paste data, set timeout, callback, data receive 1000, promise, const fetch data promise, return new promise, resolve, set timeout, resolve, async function get data, console resolve, wait, fetch data promise, destrukturisasi dan literal template. Const name sama user, console.log, hello, new. Konsep utama JavaScript. Variabel let dapat diubah, const tidak dapat diubah, var lama. Fungsi reguler, fungsi panah, dan metode. Objek ada struktur objek dan array adalah struktur data dan untuk mengatur data. Modul, require, common JS, dan import atau export IS6. Penanganan kesalahan itu try out or catch block. Fungsi async, fetch data, return await, saya Indonesia, promise. Oke, berikutnya
Node.js versus browser. Perbedaan utama Node.js dan browser sama-sama menjalankan JavaScript, tetapi keduanya memiliki lingkungan dan kemampuan yang berbeda. Node.js dirancang untuk pengembangan sisi server, sedangkan browser ditunjukkan untuk aplikasi sisi klien. API itu Node.js menyediakan API untuk sistem file, jaringan, dan sistem operasi, yang tidak dimiliki oleh browser. Browser menyediakan API DOM, Fetch, dan UI yang tidak tersedia di Node.js. Objek global. Node.js menggunakan global, browser menggunakan window atau self. Modul di Node.js menggunakan common.js atau require dan modul is atau import. Browser menggunakan modul is atau script tag biasa. Keamanan untuk browser berjalan dalam lingkungan terisolasi atau sandbox dengan akses terbatas. Node.js memiliki akses penuh ke sistem file dan jaringan. Event loop, kedua lingkungan menggunakan event loop, tetapi Node.js memiliki API tambahan untuk timer, proses, dan lain-lain. Variabel lingkungan, Node.js dapat mengakses variabel lingkungan, proses.env, browser tidak dapat. Manajemen paket, Node.js menggunakan npm atau yarn, browser menggunakan CDN atau bundler. Halaman ini menjelaskan perbedaan utama dengan contoh untuk setiap lingkungan. Objek global, global.mylet 42. Global user, Windows tadi. Untuk akses file, console require fs read file, my file text, if error, throw error, console log data. Browser not allowed for security reason. Permintaan HTTP di Node.js const require HTTP ke example res. Coba terus fetch HTTP sample.com dan ini perbedaan penggunaan aja. Tabel perbandingan file sistem akses yes di Node.js, di browser tidak. Networking untuk TCP UDP Node.js iya, browser tidak. DOM akses Node.js tidak, browser iya. Global object di Node.js global, di browser itu window atau self. Untuk modul common.js atau ISM atau script untuk browser. Environment variables yes, process.env, di browser tidak. Security full OS access, di sini sandbox untuk browser. Package management itu npm atau yarn, di browser CDN atau bundler. Global. Berikutnya, penggunaan Node.js melalui baris perintah. Node.js menyediakan termuka baris perintah CLI yang canggih untuk memungkinkan Anda menjalankan file JavaScript, mengelola paket, mendebug aplikasi, dan banyak lagi. Panduan ini mencakup perintah dan teknik penting yang harus diketahui oleh setiap pengembang Node.js. Catatan, semua perintah harus dijalankan di terminal atau command prompt. Di Windows, Anda dapat menggunakan command prompt, PowerShell, atau Windows Terminal. Di macOS atau Linux, gunakan terminal. Perintah dasar Node. Berikut adalah perintah-perintah yang paling umum yang digunakan saat bekerja dengan aplikasi Node.js. Ini tadi run with additional argument. Kalau ini run in watch mode, restart on file change. Menggunakan REPL. Node.js REPL atau read eval print loop adalah shell interaktif untuk mengeksekusi kode JavaScript. REPL dijalankan dengan perintah berikut, not di terminal. Const name Node.js console.log hello name.help. Ini untuk lihat komennya, untuk exit nama Node.js. Argumen baris perintah. Akses argumen baris perintah menggunakan proses.argv. Ini contoh penggunaannya. Example usage. Output all argument pet hello. First argument hello, second argument what. Variabel lingkungan. Mengakses dan mengatur variabel lingkungan. Menampilkan variabel default suppose variable not env production my variable sama dengan test.env.js. Mendebug aplikasi Node.js. Node.js menyertakan sistem debugging yang canggih
yang terintegrasi dengan Chrome DevTools. Perintah Start Inspector, listen on developer 9229. Inspect nama file. Ini break on first line. Specify a custom port. Berdasarkan custom port. Reduction not inspect normal. Menggunakan Chrome DevTools untuk debugging. Mulailah aplikasi Anda dengan not inspect.js. Buka Chrome dan navigasikan ke Chrome Inspect. Klik buka DevTools untuk khusus Node. Tetapkan breakpoint dan debug aplikasi Anda. Node.js dilengkapi dengan beberapa alat baris perintah yang berguna. Install specific version. Switch to version. Oh, ini untuk install, ini untuk ganti versi, ini untuk melihat install versionnya. Inisialisasi, ini buat install dependency, update, package, cek untuk kelemahan. Bendera baris perintah umum. Node.js menyediakan beberapa flag baris perintah untuk mengontrol perilakunya. Berikut beberapa flag yang paling berguna untuk melihat versi. Ini melihat v8. Kalau ini untuk melihat command line help. Perilaku saat eksekusi. Untuk mengecek trace itu trace warning, berarti melacak. Set max memory 4 MB, max all space in size. Preload a module before execution. Kinerja dan optimalisasi eksperimental. Oh, beda di sininya. Seret dan lepas perintah yang tepat untuk memulai aplikasi. Bahasa Inggris deh. Drag and drop correct command to start not inspect. Okay, next. Indonesia. Mesin Node.js v8. Mesin v8 adalah mesin JavaScript sumber terbuka milik Google yang digunakan oleh Chrome dan Node.js. Ini mengkompilasi JavaScript kode mesin asli untuk eksekusi yang cepat. Asalnya dikembangkan oleh Google untuk Chrome pada tahun 2008, integrasi Node.js menggunakan v8 untuk menyediakan runtime JavaScript di server, fitur kompilasi just-in-time, pengumpulan sampah yang efisien, dan dukungan IS6+. Mengapa v8 membuat Node.js cepat? Kompilasi JIT mengonversi JavaScript menjadi kode mesin yang dioptimalkan, bukan menginterpretasikannya. Kelas tersembunyi yaitu mengoptimalkan akses properti pada objek JavaScript, pengumpulan sampah yang efisien yaitu mengelola memori untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan kinerja, caching inline mempercepat akses properti dengan mengingat di mana menemukan properti objek. Contoh. Versinya. Memahami peran V8 dalam Node.js. Menyediakan lingkungan eksekusi JavaScript inti yang menjadi dasar pembangunan Node.js. Hal ini memungkinkan Node.js untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser, mengakses fungsionalitas sistem operasi, menggunakan mesin JavaScript yang sama yang digunakan Chrome untuk konsistensi. Contoh penggunaannya. Siklus pembaruan v8. V8 terus ditingkatkan dengan fitur JavaScript baru dan optimasi kinerja. Secara berkala memperbarui versi mesin v8-nya. Versi Node.js yang baru seringkali menyertakan versi v8 yang lebih baru. Ini memberikan akses ke fitur JavaScript yang lebih baru dan kinerja yang lebih baik. Implementasikan standar ECMAScript dan WebAssembly. Ketika fitur JavaScript baru menjadi bagian dari standar ECMAScript, v8 pada akhirnya akan mengimplementasikannya sehingga tersedia di Chrome.js. Latihan console log proses. Ini untuk ngecek version v8. Berikutnya arsitektur Node.js.
Node.js menggunakan arsitektur berbasis peristiwa atau event driven dengan satu thread yang dirancang untuk menangani banyak koneksi sekaligus secara efisien dan tanpa memblokir thread utama. Hal ini menjadikan Node.js ideal untuk membangun aplikasi jaringan yang scalable, aplikasi real-time, dan API. Karakteristik utama, input-output non-blocking berbasis event, single-threaded dengan event loop, eksekusi asinkronus. Dalam arsitektur Node.js, gambaran sederhana tentang bagaimana Node.js memproses permintaan. Yang pertama, fase permintaan klien, mengirimkan permintaan ke server. Setiap permintaan ditambahkan ke antrian acara. Kedua, fase perulangan peristiwa, event loop terus-menerus memeriksa antrian peristiwa, menerima satu persatu dalam sebuah siklus pemrosesan permintaan. Tugas-tugas sederhana seperti non-blocking ditangani langsung oleh thread utama. Tugas-tugas kompleks atau memblokir dialihkan ke thread pool. Keempat, fase respon. Ketika tugas yang memblokir selesai, callback-nya ditempatkan di antrian callback. Event loop memproses callback dan mengirimkan respon. Contoh, pembacaan file non-blokir. Perhatikan bagaimana setelah pembacaan berkas dicetak sebelum isi berkas, menunjukkan bahwa Node.js tidak menunggu operasi berkas selesai. Perbedaan utama, contoh pertama memblokir seluruh proses hingga file selesai dibaca, sedangkan contoh kedua memungkinkan operasi lain untuk terus berjalan sementara file sedang dibaca. Kapan menggunakan Node.js? Aplikasi yang terikat pada input-output, operasi file, query basis data, dan permintaan jaringan. Aplikasi waktu nyata seperti obrolan, notifikasi langsung, atau alat kolaborasi. API yaitu layanan RESTful, API GraphQL. Microservice, layanan kecil dan independen. Catatan, Node.js mungkin bukan pilihan terbaik untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak daya CPU karena dapat memblokir event loop. Untuk kasus seperti itu, pertimbangkan menggunakan thread kerja, membuat microservice dalam bahasa yang lebih sesuai, menggunakan add-on bawaan. Ringkasan, Node.js cepat dan efisien karena menggunakan event loop non-blocking dan mendelegasikan pekerjaan berat ke sistem. Hal ini memungkinkan perangkat tersebut untuk menangani ribuan koneksi secara bersamaan dengan sumber daya minimal. Manfaat utama, menangani banyak koneksi simultan secara efisien. Sangat cocok untuk aplikasi yang terikat pada input-output, menggunakan JavaScript baik di sisi client maupun server, ekosistem paket yang besar. Node.js is built on a single-threaded. Next. Perulangan peristiwa Node.js. Apa itu event loop? Event loop adalah yang membuat Node.js bersifat non-blocking dan efisien. Ia menangani operasi asinkron dengan mendelegasikan tugas sistem dan memproses hasilnya melalui callback, memungkinkan Node.js untuk mengelola ribuan koneksi simultan dengan satu thread. Cara kerjanya, yang pertama jalankan script utama atau kode sinkron. Yang kedua membuat semua microtask, promises, process, next ticks. Jalankan timer, set time up, set interval, menjalankan callback input-output, sistem file, operasi jaringan, proses set immediate callbacks. Yang terakhir, tangani peristiwa penutupan seperti socket dan unclose. Contoh urutan perulangan peristiwa. Langsung keempat ya. Ini menunjukkan urutan eksekusinya. Kode sinkronisasi berjalan pertama dan keempat. Tugas mikro yaitu promise dijalankan sebelum fase berikutnya yaitu kedua, timer dieksekusi terakhir atau ketiga. Fase-fase siklus peristiwa. Pertama, pengatur waktu, set time out, dan interval. Panggilan balik input output yang telah selesai. Mengambil peristiwa input output baru yaitu calling. Periksa yaitu set immediate panggilan balik. Tutup panggilan balik pembersihan seperti socket dan onClose. Catatan di antara setiap fase, Node.js bisa menjalankan tugas mikro atau promise dan proses next tick fungsi callback. Ini contoh fase-fase perulangan. Zoom in deh. Hasilnya akan berupa ya sama. Ini menunjukkan urutan prioritas kode sinkronisasi, next tick, promise, timer, lalu fase pengecekan.
Mengapa event loop penting? Karena event loop memungkinkan Node.js untuk menangani ribuan koneksi simultan dengan satu thread, sehingga sangat cocok untuk aplikasi waktu nyata, API dan layanan mikro, streaming data, aplikasi obrolan, ringkasan. Node.js menggunakan event loop untuk menangani operasi asinkron. Berbagai jenis callback memiliki prioritas yang berbeda. Tugas mikro atau promise dijalankan sebelum fase perulangan peristiwa berikutnya. Model non-blocking ini memungkinkan konkurensi yang tinggi. Latihan. The event loop allow Node.js to perform. Non-blocking. Oke. Baiklah, sepertinya sekian saja pembelajaran tentang Node.js mandiri saya. Apabila terjadi kesalahan pengucapan dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.